Lalu bagaimana 9 kali menang dikembalikan uang? Kan tidak mungkin. Kalau membebaskan lahan seperti kata kawan ini tadi, dititipkan di pengadilan, konsinyasi bisa. Ini kan membeli. Ya. Karena rupanya hakimnya itu membacakan pada saat jam istirahat. Saya datang ke situ jam istirahat. Pikiran saya, buset di daus dijatuhin itu. Itu bisa itu mau senggol. Pikiran saya itu, Bukan senggol ya. Gimana? pikiran saya itu mereka membacakannya jam 1. Ternyata dibacakannya jam 12. Lewat berapa gitu. Buru-buru ya. Kemudian ada tadi insiden kecil, orang-orangnya EPH atau orangnya Pakon Group, tapi dia tidak mengerti apa-apa. Dia mengatakan bahwa Eki Farida menolak apa? Putusannya MK mengatakan final dan banding. Kemudian putusan Mahkamah Agung udah inkra 2 kali. Putusan Komisi Judisial Komisi Judisial mereka dikatakan bersalah. Mahkamah Tun dia kalah. Jadi Eki Farida itu 9 kali menang. Lalu bagaimana 9 kali menang dikembalikan uang? Kan tidak mungkin. Kalau membebaskan lahan seperti kata kawan ini tadi, dititipkan di pengadilan, konsinyasi bisa. Ini kan membeli dengan jali. Suaminya orang Jepang. Katanya pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 tidak boleh. Ibu Eki Farida mengajukan ke MK, boleh sepanjang tidak bisa harta, sepanjang tidak bersatu harta. Nah, hartanya kan pisah. Panel bandingnya dibuat di perdata, ibu itu menang sampai 2 kali. Nah, dilapor di Polda, memberi keterangan palsu di bawah sumpah. Nah, makanya saya tidak mengerti seperti apa sih pola pikirnya EPH ini atau Pakon Group ini. Orang udah putusnya di MK, putusannya di MA bisa begitu. Nah, makanya saya kembalikan kepada Majelis Hakim. Majelis Hakim juga eksepsinya tidak dikabulkan. Didakwa dalam keadaan sakit. Kemudian tidak dipanggil pengacaranya, terdakwa maupun keluarganya. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Kapolri mengatakan tidak terbukti, tapi Kapolda melobi Kajari dan pengadilan. Nah, seperti apa begitu? Sedangkan putusan Kapolri saya mengatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Itulah kira-kira yang kita komentari. Selebihnya rekan saya. Ya. Bang, tadi Bang sempat provokasi Bang. Kenapa Bang tadi Bang? Karena begini, mereka itu disuruh tapi tidak mengerti apa-apa. Ngaku mahasiswa. Anda itu mahasiswa dari mana? Ngerti nggak? Udah 9 kali menang Ibu Eki Farida ini. Terus memberi keterangan palsu. Siapa sih yang memberi keterangan palsu? Yang memberi keterangan palsu kan kuasanya. LLM juga, SHLLM. Kuasanya memberi keterangan palsu. Nah, kok Eki Farida disalahkan gitu loh. Sedangkan kuasa itu ditandatangan di sini. Hakim 1, dia 1, panitera 1. Ibu Eki Farida tidak ada. Ibu Eki Farida nyentuh pengadilan baru setelah dia terdakwa, gitu loh. Kalau tidak didakwa dia nggak pernah ke pengadilan, gitu loh. Oke. Iya. Kasus ini sebenarnya kasus malpraktek ya, malpraktek yang dilakukan oleh pengacara Bu Farida. Jadi
Ibu Farida begitu membeli unitnya 12 tahun yang lalu tidak diberikan, beliau harus menunggu 3 tahun. Setelah 3 tahun tidak diberikan juga, akhirnya mereka gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, Pengadilan Tinggi, hingga kemudian gugat sampai ke PK. Nah, dalam setiap tingkatan di PN, PT sampai kasasi sampai PK itu ditangani oleh kuasa hukumnya. Nah, yang jadi objek dalam perkara ini adalah terkait sumpah penembus novum, di mana sumpah penembus novum itu dilakukan oleh kuasa hukum Ibu Farida sendiri. Ibu Farida tidak pernah memberikan surat kuasa kepada pengacaranya untuk melakukan sumpah novum atau mengajukan novum. Tapi ibu dikriminalisasikan, dipaksa, seolah-olah ibu yang memberikan ide, menyuruh kepada pengacaranya untuk melakukan sumpah novum. Padahal jelas dari paniteraan Mahkamah Agung jelas bahwa namanya sumpah novum itu tidak bisa diwakilkan, harus yang bersangkutan atau orang yang menemukan novum sendiri dalam KPK. Kita melihat sendiri ini perkara yang terlalu dipaksakan sejak awal, karena di tingkat penyidikan sudah ada surat dari Kapolri yang perintahkan Kapolda untuk menghentikan perkaranya, tapi ini dilawan oleh Kapolda Metro Jaya, kemudian bekerja sama dengan Kejati yang baru. Saat terjadi terganti Kejati yang baru maupun dengan jaksa, tiba-tiba perkas sudah B21, dan kemudian yang menjangkau lagi Kapolda Metro Jaya langsung perintahkan anak buahnya untuk melakukan penangkapan penahanan. Kejanggalan apa? Mereka tidak punya kewenangan untuk melakukan penangkapan penahanan karena berkas sudah P21, kewenangan dari jaksa. Inilah terlalu banyak pelanggaran yang terjadi sampai hari ini pun setiap kami sidang, klien kami keluarga tidak pernah diberikan surat panggilan sidang. Mereka sidang begitu saja, termasuk hak-hak yang dari terdakwa banyak dilanggar, termasuk oleh majelis. Dalam putusan setelah tadi kami melihat majelis hakim banyak sekali berlindung diri dari kata-kata, selalu menggunakan kata bahwa apa yang kami sampaikan dalam eksepsi sudah masuk pokok perkara. Banyak pertimbangan kami yang dalam eksepsi tidak disampaikan oleh hakim. Contohnya terkait bahwa perbuatan yang dilakukan Ibu Farida bukan perbuatan pidana. Itu jelas diatur dalam jurisprudensi Mahkamah Agung 609 dan surat Kapolri. Tapi itu tidak berani disampaikan. Kemudian pasal 242 ini khusus, sangat berbeda dengan pasal di KUHP karena ini satu-satunya pasal yang berada di bab 5 kekuasaan kehakiman di pengadilan. Artinya yang bisa menerapkan pasal 242 hanya hakim. Jadi pasal 242 ini hanya bisa berlaku setelah diterapkan pasal 174 KUHP, di mana seorang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah kemudian memberikan keterangan itu benar, hakim akan menerapkan pasal 174 KUHP, yaitu memberikan peringatan kepada saksi tersebut untuk berkata jujur. Jika tidak didengarkan, maka dia akan dikenakan sumpah palsu 242. Dalam perkara ini, Bu Farida tidak pernah hadir dalam persidangan, tidak pernah melakukan sumpah novum, tidak pernah menjadi saksi. Maka di sini terlalu kita melihat banyak tidak berdasarkan kriminalisasi yang terlalu kentara. Tidak berapa Pak Prabowo sampai ke pesan Pak Prabowo. Kesan saya atau pesan kami kepada presiden yang baru, terutama dengan menteri hukum yang baru ya, dan wakil menteri hukumnya, teman-teman kita, mudah-mudahan di pemerintahan Bapak Presiden yang baru ini ada perbaikan. Jadi selama ini Pak Jokowi minjam uang dari Naga 9 itu, sehingga apapun perbuatannya Naga 9 yang benar. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan di era pemerintahan yang sekarang tidak lagi minjam uang itu untuk bikin IKN, tapi biarlah kita bangun itu pakai uang pribadi atau uang rakyat. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bang. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.